Baik, terima kasih Bu Arini. Sudah terdengar suara saya? Iya Pak, sudah terdengar dengan jelas. Silakan bisa share screen materinya. Baik, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Laptop Ya. saya kena apa mungkin. Oke, Eh, siap. baik, Oke. saya akan perlihatkan slide saya. Jadi sudah terlihat mungkin Bapak Ibu ya? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi saya melanjutkan pembahasan dari Bu Yayu tadi yang sangat panjang dan memang seperti itulah STEM Bapak dan Ibu. Jadi saya belajar tentang STEM di P4TK IPA dan di Kitab in Science sudah cukup lama, sekitar 1 minggu lebih tentang STEM ini. Jadi kalau sekarang Bu Yayu mau menyampaikan dalam waktu singkat dan mungkin akan sangat susah untuk menyampaikan tentang STEM secara utuh dalam sebuah webinar seperti ini gitu ya. Saya tadi sudah diperkenalkan dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat PA saya. Silakan boleh berkirim WhatsApp ke saya. Nah, saya ingin membahas lagi tentang kritik kecakapan abad 21 ini yang sekarang sangat sedang booming tentang 4C yang sering kita dengar, yaitu tentang critical thinking, creative, communication, dan collaboration. Nah, dari tadi tentang yang ingin saya tonjolkan sekarang adalah tentang collaboration-nya, yaitu bekerja dalam tim. Nah, bagaimana implementasinya dalam STEM daring ini? Kan kita sekarang sedang daring gitu ya, sedangkan di dalam salah satu STEM tadi itu ada tentang collaboration itu ada bekerja dalam tim. Kita guru kimia bekerja dalam tim, kemudian menggunakan perangkat praktikum sedemikian banyak. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, itu yang ingin saya tonjolkan mengenai yang saya bahas hari ini. Jadi kita harus meminta siswa bekerja dalam tim, sedangkan siswa sendiri sedang berada di rumah. Nah, itu yang mungkin sangat penting. Sedangkan di dalam STEM ini kolaborasi ini menjadi satu hal pokok gitu. Itu yang ingin saya bahas di sini. Bagaimana pelaksanaannya untuk STEM ini, sedangkan STEM-nya daring gitu. Nah, saya ingin memperlihatkan IPK yang tadi diperkenalkan oleh Bu Yayu. Jadi dalam yang kami kembangkan dalam STEM-nya itu tentang sel volta. Di dalam sel voltanya lebih ke pembangkit listrik sederhana yang dibuat menggunakan bahan-bahan sekitar, yaitu menggunakan buah-buahan gitu. Yang pertama, mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi permasalahan aplikasi sel volta sebagai pembangkit listrik dari bahan sehari-hari. Ini mungkin sekarang sedang booming Bapak dan Ibu mengenai energi pengganti ini ya. Jadi tidak selamanya kita bergantung kepada energi bahan bakar fosil. Gitu. Jadi harus ada pemenuhan dari energi yang lainnya. Yang kedua, kita menerapkan konsep sel volta pada rancangan alat pembangkit listrik. Yang berikutnya adalah merancang pembangkit listriknya, kemudian merangkainya, kemudian menguji coba. Nah, ini ruhnya STEM itu ada di sini. Jadi kita merancang, merangkai, kemudian diuji coba. Nanti apabila uji cobanya sudah berhasil atau tidak, kita analisis, kemudian kita simpulkan, kita evaluasi lagi yang tadi. Gitu. Nah, ini ruh dari STEM yang sering yang selalu dimunculkan. Gitu. Dan tadi dikatakan Bu Yayu bahwa STEM-nya itu menggunakan project based learning, jadi menggunakan project. Gitu. Nah, di dalam STEM juga ada matematik, jadi ini di yang nomor 10 mengkalkulasi biaya produksinya, kemudian menjelaskan dampak lingkungan akibat pembuatan alat pembangkit listrik tersebut. Nah, tadi
STEM itu terdiri dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Untuk sainsnya, faktualnya ada pada elektroda positif dan elektroda negatif, kemudian ada rangkaian sel volta, kemudian konseptualnya tentang reaksi redox. Jadi ini termasuk materi semester ke-5, di materi yang kedua dalam semester 5, tentang elektrokimia, khususnya tentang sel volta dan potensial elektroda standar, nol sel. Proseduralnya, kita menggunakan prosedur pembuatan alat berdasarkan rancangan yang telah dibuat, kemudian prosedur penggunaan set alatnya. Jika sudah selesai set alatnya itu, prosedurnya harus seperti apa. Itu tentang sainsnya, kemudian tentang teknologinya, menggunakan voltmeter pada pengukuran daya hantar listrik dalam set alat pembangkit listrik sederhana. Yang berikutnya adalah teknologi yang digunakan adalah menggunakan komputer dan memanfaatkan MS Office. Ini dari BYU MS Office ya, karena mungkin BYU sedang menggunakan MS Office, Teams mungkin ya. Kalau saya di SMA 1 lebih banyak menggunakan Google, jadi silakan saja mau menggunakan yang mana. Pada saat membuat desain alat, pengolahan data hasil percobaan, perhitungan biaya, estimasi kebutuhan pembuatan set alat PLBS, dan pembuatan laporan. Kemudian menggunakan internet dalam pencarian informasi. Nah ini yang paling penting ini, sekian pekerjaan siswa itu akan dikerjakan, ingat ini kita sedang daring gitu. Nah itu yang mungkin jadi masalah seperti apa nantinya. Untuk engineeringnya kita merancang dan merangkai set alat pembangkit listrik sederhana tersebut, kemudian bagaimana prosedurnya kita rancang, kemudian kita dievaluasi. Nah ini engineering yang sangat menonjol dalam STEM. Jadi proses-proses ini yang sangat harus ada dalam sebuah pembelajaran menggunakan STEM. Untuk matematikanya tadi dikatakan sudah dikatakan sebelumnya, kita mengkalkulasi biaya yang diperlukan dalam merancang set alat, kemudian menghitung kebutuhan pembuatan set alat, dan menghitung potensial sel yang dihasilkan oleh PLBS. Kita tahu bahwa kalau ada perbedaan potensial, maka terjadi aliran listrik, dan aliran listrik ini yang akan digunakan, yang akan kita ambil sebagai dari pembangkit listrik tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya sekarang akan mulai masuk ke sistem daring bagaimana untuk proyek. Tapi yang pertama ini saya menggunakan Padlet, Bapak dan Ibu. Luar biasa, Padlet ini sudah ada sejak 6 tahun yang lalu. Minimal 6 tahun yang lalu. Saya pernah menggunakan Padlet 6 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya perangkat-perangkat yang aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan sekarang itu sudah banyak yang kita gunakan, sudah ada sebelumnya gitu. Seperti sekarang kita di sini menggunakan Zoom, sebetulnya sudah ada perangkat untuk Vicon sebelumnya gitu. Sedangkan Zoom ini baru muncul sekarang ini. Misalkan yang dikenal banyak dulu ada Skype. Nah, sekarang bukan Skype yang booming Pak, tapi Zoom yang booming gitu. Nah, Padlet pun sama Bapak dan Ibu. Ini saya pernah menggunakannya 6 tahun yang lalu, jadi cukup lama. Tapi sekarang ternyata kita bisa gunakan lagi. Gitu. Nah, setelah Padlet nanti mungkin saya akan memperlihatkan Padlet itu seperti apa. Ada di web menggunakan alamat padlet.com, dan juga ada di Play Store. Kalau tidak salah di iOS juga ada Padlet. Saya akan perlihatkan penggunaannya nanti bagaimana. Tapi sebelumnya saya ingin bahas dulu yang kedua tentang kolaborasi berikutnya menggunakan Google Docs dan Google Slide. Saya kira teman-teman yang menggunakan Microsoft Teams juga mungkin tidak jauh beda daripada ini. Saya sekarang akan mencoba memperlihatkan bagaimana Padlet yang tadi itu. Ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Bisa terlihat ya? Kalau saya pindahkan ke yang lainnya terlihat juga?
Baik, ini Padlet Bapak dan Ibu. Jadi seperti biasa kalau aplikasi yang di web, Bapak dan Ibu bisa membuka dulu padlet.com. Kemudian setelah itu Bapak Ibu join menggunakan Google Gmail maksud saya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti tinggal membuat Padlet menggunakan tombol yang ini, make a Padlet, atau join a Padlet. Nanti bisa boleh saja Bapak dan Ibu join dengan ke Padlet saya. Kemudian ada galeri dan upgrade. Kalau upgrade ya berarti berbayar nanti ya. Padlet ini kalau kita mulai itu bisa membuat sampai 7 Padlet. Nah, ini mungkin bisa terlihat di sini Bapak dan Ibu, saya pernah menggunakan ini sejak tahun yang lalu. Nah, saya menggunakan sebuah Padlet. Jadi caranya kita tinggal make a Padlet saja, membuat, kemudian setelah itu yang muncul adalah seperti ini. Bisa terlihat ya? Oke. Jadi di sini ini, tadi kalau kita lihat diskusi siswa itu akan banyak ya, ada merancang mau pakai percobaannya mau pakai alat apa saja gitu, kemudian membuat gambar rancangannya seperti apa gitu. Kita bisa menggunakan ini. Jadi seorang guru nantinya membuat dulu Padlet ini, kemudian setelah itu mengklik tombol share. Nah, tombol share, kemudian di sini saya memberikan Padlet saya ke akun saya Ricky Ramdhani yang lain, ke Bu Yayu dan ke Bu Arini. Ini nampaknya Bu Arini sebelumnya belum menggunakan Padlet, sekarang sudah bisa, sudah ada. Sebelumnya Bu Arini masih menggunakan Gmail dan sekarang sudah menginstal Padlet sehingga muncul seperti ini. Nah, untuk menampilkan Padlet ini ke teman-teman, ke anak-anak maksud saya, jadi anak-anak nantinya berkolaborasi di sini. Bapak Ibu tinggal klik saja ini add or edit members, nanti kemudian tinggal diketikkan di sini Padletnya gitu. Nah, setiap siswa bisa punya punya hak, bisa hanya membaca saja, bisa menulis atau bisa mengedit atau sebagai mengadministrasi. Jadi mengadministrasikan seluruhnya gitu. Untuk siswa mungkin cukup can write atau can edit saja, karena mereka juga harus kalau can read mereka hanya bisa melihat saja tanpa bisa berkontribusi. Can write dan can edit itu bisa menulis dan mengedit. Jadi setelah itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR code. Jadi tinggal QR code-nya dimunculkan, kemudian tempel di mading misalkan, atau di share ke WhatsApp group, kemudian nanti siswa bisa hanya membaca, bisa menulis atau mengedit. Nah, itu untuk bagaimana nge-share-nya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sekarang kalau siswa atau guru ingin menampilkan sesuatu, tinggal klik saja sebelah sini. Jadi kalau ini tidak ada, berarti siswa hanya bisa membaca. Kalau ini diklik, kemudian tinggal muncul mengetikkan misalkan mari kita buat desainnya misalkan. Nah, di sini ada bisa mengupload file, kemudian ini nampaknya Bu Arini sudah masuk ya pakai Padlet ya. Jadi bisa silakan untuk mencoba menambahkan Bu Arini. Sambil ini bisa mengupload, bisa memberikan link, misalkan link ke YouTube misalkan. Ada anak yang aku punya yang bagus nih di YouTube, di-linkkan ke YouTube misalkan. Nanti tinggal YouTube-nya dimunculkan di sini. Ke YouTube-nya. Atau bisa snap nampaknya agak susah untuk snap karena kameranya sedang digunakan untuk ini, untuk video conference ya, atau
bisa memberikan yang lainnya lagi. Misalkan saya ingin membuat ini apa namanya kayak whiteboard ya, kayak whiteboard. Jadi bisa merancang ininya misalkan saya membuat rancangannya. Jadi di sini ada wadah, kemudian diisi dengan larutan, kemudian ini buah-buahannya tempelin dengan elektroda gitu. Nah, itu misalkan seperti itulah contohnya. Tinggal di save, nanti drawingnya akan muncul di lembar padletnya. Nah, jadi muncul di sebelah sini. Itu mungkin tentang padlet. Jadi ini hampir sama dengan majalah dinding, katakanlah gitu. Kalau Bapak Ibu suka dengan membuat tentang majalah dinding, bisa juga menggunakan padlet ini. Itu mengenai Padlet, Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin mencoba, boleh WhatsApp saya. Nanti saya berikan link Padletnya untuk mencoba menambah-nambah. Yang kedua, saya ingin menggunakan Google produk-produknya Google, diantaranya Google Docs dan Google Slide. Saya ingin memperlihatkan salah satu contoh penggunaan Google Docs. Di sini ada, nah misalkan saya sekarang bisa terlihat ya Bu Yayu ya, bisa terlihat. Saya sekarang misalkan nanti siswa pada saat setelah selesai membuat proyek tersebut, maka siswa harus membuat laporan. Misalkan. Nah laporannya bisa juga dikerjakan berkelompok. Jadi secara singkat mungkin saya kembali dulu ke PowerPoint saya tadi. Jadi ini Bapak Ibu pada saat katakanlah sebuah skenario bagaimana kolaborasi menggunakan Google Docs atau Google Slide atau Google Spreadsheet. Bisa. Kalau Google Docs itu sama dengan Microsoft Word, kalau di Microsoft. Google Slide itu sama dengan Microsoft PowerPoint. Kalau Google Microsoft Excel itu di Google-nya namanya Google Spreadsheet, gitu ya. Nah, secara singkat mungkin begini, ketua kelompok akan membuat dulu naskah di Microsoft Word, misalkan sebuah template lah. Isinya adalah tentang laporan, misalkan 1 tujuan, 2 alat percobaannya apa saja dan sebagainya. Kemudian tinggal dikirim ke Google Drive dan share ke email teman-teman dan ke guru. Nah, kenapa harus ada di share ke guru juga? Karena supaya guru bisa melihat progres pekerjaan dari setiap anggota kelompok. Nah, nanti setiap anggota kelompok akan menerima email dari ketua kelompok, kemudian membuka email tersebut dan klik open. Nah, opennya bisa open with Google Docs, kalau yang di-share-nya adalah Microsoft Word tadi, misalkan, atau Google Spreadsheet, Google Sheet, atau Google Slide untuk PowerPoint. Jadi seperti itu lebih kurang skenario untuk pembahasannya. Saya kembali ke apa namanya layar contoh apa namanya laporan percobaannya. Misalkan di sini tentang judulnya tentang pembangkit listrik fluidity energi gitu. Nah, ketua kelompok cuma membuat ininya overview, goals, specification, milestone-nya seperti apa. Jadi nanti baru isinya diisi oleh anggota kelompok gitu. Nah, misalkan saya di sini sebagai guru, ini lambang saya sebagai guru Riki Ramdhani, dan kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sini ada A. Nah, A ini adalah salah satu contoh murid saya, misalkan namanya Ahmad Samsudin. Misalkan. Nah, kebetulan saya juga sedang buka yang Ahmad Samsudin di sebelah sini, di Google yang berikutnya. Jadi ini yang Ahmad Samsudin ini. Kalau yang ini adalah saya sebagai guru. Gitu. Ini siswa saya namanya Ahmad Samsudin. Nah, kalau kita lihat, Ahmad Samsudin bisa melihat bahwa saya sedang login sekarang. Ada gambar di sini.
warnanya merah, dan kursornya sedang berada di sini, gitu. Itu kalau di Google Docs yang dikolaborasikan, gitu ya. Nah, kemudian saya juga bisa melihat Ahmad Samsudin sedang berada di mana, itu sedang berada di sini. Nah, disinilah terjadi kolaborasi bagaimana membuat sebuah laporan project ya, laporan project. Nah, setiap anggota kelompok juga dapat menggunakan chat. Misalkan di sini, saya di sini sebagai guru mengirimkan pesan ke Ahmad. Gitu. Nah, di Ahmad di sini muncul ada satu pesan yang belum dibaca. Nah, halo Ahmad, tinggal buka saja ininya. Nah, bisa saling berkirim sambil bekerja kelompok seperti ini, juga bisa sambil chat gitu. Halo Ahmad, oh salah ya, saya sedang jadi Ahmad di sini. Halo Pak, misalkan. Gitu. Nah, misalkan Ahmad sekarang, jadi langkah itulah Bapak dan Ibu yang digunakan untuk kita melihat apakah kelompok sudah bekerja atau belum. Meskipun setiap siswa berada di rumahnya masing-masing, tapi kita dapat bekerja di sini. Nah, misalkan ini Ahmad keluar dari chat editan, maka kalau saya membuka, oh maaf, ya. Nah, jadi sekarang saya sebagai guru tinggal sendirian di sini, tidak ada siapa-siapa. Gitu. Nah, bagaimana melacak? Kan kita sudah bisa melihat seperti sekarang sudah selesai gitu ya, sudah selesai seluruh pekerjaannya. Nah, bagaimana kita menilai setiap siswa itu apa yang dikerjakan gitu. Nah, itu sangat penting karena kita bisa melihat kedisiplinan siswa, kemudian pokoknya tentang pendidikan karakter bisa dibaca di sini. Nah, untuk melihat siswa mana mengerjakan apa, kita tinggal klik di sebelah sini. Ada last edit was made 3 hours ago by tugas kimia. Saya memasukkan satu lagi, yaitu yang namanya tugas kimia. Kita tinggal klik saja di sini. Kemudian sih akan muncul yang hijau itu dibuat oleh Ricky Ramdhani, yang ungu dibuat oleh siapa, yang oranye dibuat oleh siapa. Nah, kita tinggal lihat di sebelah sini. Nah, ini ada yang ungu menghapus, asalnya dia mau coba membuat pembangkit listrik berbahan sekitar. Dicoret sekarang jadi fluidity energi. Gitu. Jadi seperti itu kita bisa lihat ininya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Ini dibuat oleh yang ungu, dibuat oleh yang akun yang bernama tugas kimia. Ini yang, nah atau kita bisa ke arah sini, muncul siapa yang mengerjakan ini. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat siswa ini sudah bisa mengerjakan yang mana. Nah, ini gambar ini di-upload oleh siapa, muncul di sebelah sini. Ya, yang ini belum dibuat karena tidak dimunculkan. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu bagaimana kita menilai pekerjaan anak-anak dalam sebuah kerja kelompok. Jadi tidak ada hal yang mustahil untuk menggunakan daring. Tapi memang ya itu seperti yang dikatakan Bu Yayu sebelumnya, bahwa aplikasi apapun pasti akan ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi kita mencoba menggabungkan kelebihan-kelebihan dari setiap aplikasi itu kita gabungkan gitu, sehingga kita mudah-mudahan siswa bisa lebih bermakna belajarnya di rumah. Nah, sedikit Bapak Ibu, untuk di SMA Negeri 1 Bandung, di sekolah kami tidak semua pelajaran itu dibuat dalam pelajaran seperti biasa. Kami punya pelajaran namanya SOP. SOP itu adalah gabungan dari seni, olahraga, dan PKWU. Jadi mereka membuat sebuah proyek, siswa itu mengerjakan satu proyek, dan nanti nilainya dinilai oleh 3 mata pelajaran gitu. Jadi mungkin ini perlu dilakukan karena pembelajaran di rumah itu
anak-anak itu seperti yang dirasakan oleh Bu Yayu yang masih punya anak umur sekolah. Kalau anak saya sudah bekerja Bapak Ibu, jadi tidak sekolah lagi jadi saya tidak punya pengalaman bagaimana membimbing anak belajar di rumah karena memang anak saya sudah bekerja. Jadi nampaknya Bapak Ibu kita sebagai guru harus membuat sebuah langkah-langkah sehingga anak bisa betah belajar di rumah. Ya dibetah-betahin sih sebenarnya karena memang mereka juga rindu dan kadang-kadang juga saya suka rindu, suka mimpi lagi ngajar di kelas. Memang mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir Bapak dan Ibu. Sekarang vaksin sudah mulai diuji cobakan, tetapi sekarang dengan era adaptasi kebiasaan baru ini kita ternyata masih bertambah jumlah penderita COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik dan kita bisa kembali lagi ke kelas. Karena untuk seorang guru itu sangat rindu untuk ngajar di kelas yang saya rasakan sih Bapak Ibu. Jadi tetaplah menerapkan prosedur protokol kesehatan, tetaplah menggunakan masker, tetaplah menggunakan jaga jarak, tetaplah juga untuk selalu mencuci tangan dengan sabun sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 ini dan kita bisa mengikuti lagi pembelajaran di kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan cepat berlalu Bapak Ibu, kita doakan sama-sama sehingga kita bisa kembali dan segala macam keluhan dari siswa maupun dari guru bisa cepat teratasi sehingga kita bisa masuk kembali ke dalam suasana yang lebih baik. Itu saja mungkin Bu Arini yang bisa saya sampaikan teman-teman guru semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.